Anak, salam AMDG. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan dan kecepatan masih berkaitan dengan gerak dan sama-sama memiliki satuan meter per sekon. Kalau kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Nah, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan jarak dan apa yang dimaksud dengan perpindahan? Baiklah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh benda dari awal sampai akhir. Nah, mari kita saksikan ilustrasi pada slide di bawah ini. Nah, Budi ini akan berangkat ke sekolah. Namun, sebelum sampai ke sekolah, Budi mampir terlebih dahulu ke toko. Dari toko, lalu Budi ke sekolah dan kembali ke rumah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan Budi dari rumah hingga ke sekolah. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari jarak dan perpindahan. Sekarang akan kita lihat berapa sih jarak Budi melakukan perjalanan tadi dari rumah ke toko, lalu dari toko ke sekolah. Seandainya jaraknya dari rumah ke toko ini 5 km, lalu jarak dari toko ke sekolah 10 km, maka jarak total yang dilakukan Budi adalah 5 km tambah 10 km, sama dengan 15 km. Lantas bagaimana dengan perpindahannya? Kita tahu bahwa perpindahan yang dilakukan Budi yaitu perpindahan jumlah lintasan yang dilalui Budi, dari titik awal ke titik akhir. Titik awal tadi yaitu dari rumah sampai ke sekolah. Berarti kalau berhubungan ini berhubungan cara menghitungnya dengan dalil Pitagoras, di mana akar 5 kuadrat ditambah akar 10 kuadrat. Nah, itu adalah cara untuk mencari perpindahan yang dilakukan oleh Budi. Nah, untuk jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal, yaitu tentang jarak. Nah, di sini ada soal yang berhubungan tentang jarak. Motor Budi melaju dari bengkel ke arah timur sejauh 12 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 5 km menuju hotel. Tentukanlah jarak dari bengkel ke hotel. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama, ya. Jadi, mula-mula Budi itu berada di dalam bengkel. Dia mau pergi ke sesuatu tempat, ya, ke arah timur sejauh 12 km. Nah, di tengah jalan si Budi tadi berhenti lalu berbelok ke
arah selatan, ya, ke arah selatan dan berjalan sejauh 5 km. Motor tadi berjalan sejauh 5 km hingga sampai di hotel. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak dari bengkel ke hotel? Seperti yang kita tahu tadi, pengertian jarak adalah panjang lintasan. Panjang lintasan yang dilalui dari bengkel sampai ke hotel. Berarti panjang lintasannya yang pertama adalah 12 km ditambah dengan 5 km. Sehingga hasilnya yaitu menjadi 12 km ditambah 5 km sama dengan 17 km. Jadi jarak dari bengkel ke hotel adalah panjang lintasan yang ditempuh motor ke hotel sama dengan 17 km. Nah, setelah tadi kita masuk di contoh soal tentang jarak, sekarang kita masuk ke contoh soal perpindahan. Nah, motor Budi melaju dari bengkel ke arah timur sejauh 12 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 5 km menuju hotel. Nah, yang pertanyaannya, tentukanlah perpindahan motor Budi dari bengkel ke hotel. Nah, tentukanlah perpindahan motor Budi dari bengkel ke hotel. Nah, seperti yang kita tahu tadi, motor Budi berada di dalam bengkel. Dengan jarak 12 km, ia menempuh ke arah timur. Lalu di arah timur, setelah tiba ke arah timur, dia berbelok arah kembali ke arah selatan. Dengan jarak 5 km, dia sudah sampai dan tiba di hotel. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa jarak perpindahan motor Budi dari bengkel ke hotel. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang dilalui dari awal sampai akhir. Kalau dari awal berarti dari dalam bengkel menuju hotel tadi. Nah, perpindahan motor dari bengkel ke hotel adalah jumlah lintasan yang ditempuh dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Sehingga kalau dihitung dalam Pitagoras, hasilnya adalah akar 12 kuadrat diambil dari lintasan pertama ditambah dengan akar 5 kuadrat diambil dari sini sama dengan akar 144 ditambah akar 25 sama dengan akar 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Nah, inilah contoh dari perpindahan. Nah, sudah mengertikah dengan perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, sekarang ayo kita belajar latihan sekali lagi dengan contoh yang ini. Nah, sini ada contoh. Budi berlari ke arah timur sejauh 8 meter. Lalu dia berbelok arah sejauh 6 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak dan perpindahannya? Ayo silahkan sesuai dengan tadi yang kita kerjakan tadi untuk mencari jarak bagaimana dan mencari perpindahan bagaimana. Ya, benar. Saya yakin kamu sudah dapat jawabannya. Jadi untuk jaraknya yaitu 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14. Sedangkan perpindahannya kita tinggal masukkan tadi ke Pitagoras. Hasilnya sama dengan 10. Kira-kira siapa yang benar dan siapa yang
salah. Ayo, jujur ya, tanda kamu sudah mengerti akan pelajaran ini. Nah, sudahkah kamu dapat membedakan jarak dan perpindahan? Saya harap kamu sudah dapat membedakan antara jarak dan perpindahan. Jika kamu sudah dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, kita akan melanjutkan pelajaran kita ke kelajuan dan kecepatan. Untuk yang belum mengerti tentang pelajaran jarak dan perpindahan, silakan video ini diulang-ulang kembali agar bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Baiklah, karena tadi kita sudah mempelajari tentang jarak dan perpindahan, sekarang kita melanjutkan materi kita dengan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan. Pengertian dari kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda per satuan waktu. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda per satuan waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Sekali lagi, kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Nah, baiklah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kenapa? Mengapa disebut kecepatan itu merupakan besaran vektor? Karena kecepatan itu selalu memperhatikan nilai dan arah benda bergerak. Nah, mari kita perhatikan contoh mobil yang bergerak dengan kecepatan 50 km ke arah barat. Nah, karena di sini ke arah barat berarti ini termaksud kecepatan karena dia memiliki arah. Nah, kita akan lihat bagaimana mobil bergerak ke arah barat dengan kecepatan 50 km. Nah, kita lihat mobil sedang melaju dengan kecepatan 50 km ke arah barat. Nah, adapun rumus dari kecepatan yaitu kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu, di mana satuan perpindahan adalah meter dan satuan waktu adalah sekon. Jika dalam matematiknya ditulis rumus dengan V sama dengan delta S per delta T, di mana S menyatakan perpindahan, T menyatakan waktu. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tentang kecepatan, sekarang kita akan melihat tentang kelajuan. Kalau tadi kecepatan itu disebut dengan termasuk dengan besaran vektor, maka kelajuan ini termasuk dengan besaran skalar. Mengapa? Karena pada kelajuan tidak memiliki arah, tetapi dia memiliki nilai. Sekali lagi, pada kelajuan tidak memiliki arah, tetapi memiliki nilai. Nah, akan kita lihat bagaimana contoh ya mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Nah, mobil melaju dengan 50 km per jam, tetapi tidak ada arahnya, ya, tidak disebutkan arahnya. Jadi ini termasuk dengan kelajuan. Nah, kita akan melihat bagaimana mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam tanpa arah. Jadi, itu adalah ciri-ciri daripada kelajuan. Adapun rumus untuk kelajuan yaitu jarak per selang waktu. Jarak per selang waktu, di mana jarak ini adalah satuannya meter dan waktu adalah sekon. Dengan rumus yang sama, V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Nah, setelah kita mengikuti pelajaran tadi, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu Evan berjalan ke timur sejauh 80 meter.
kemudian berbalik arah ke barat menempuh jarak 50 meter. Nah, perjalanan tersebut memerlukan waktu selama 50 sekon atau 50 detik. Nah, hitunglah berapa kelajuan dan kecepatan Evan dalam perjalanan tersebut. Nah, bagaimana? Sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, Evan berjalan ke arah timur sejauh 80 meter. Jadi perjalanan Evan dari titik A ke titik B itu dia jauh 80 meter. Kemudian setibanya di titik sini ya, ke titik B sini, si Evan tadi berbalik arah sejauh 50 meter. Ya, dia berjalan ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, dalam waktu T sama dengan waktunya 50 detik ya, atau 50 second, dalam waktu 50 second. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah berapa kelajuan dan kecepatan Evan dalam perjalanan. Nah, yang ditanya adalah berapa sih kelajuan dan kecepatan si Evan tadi dalam berjalan dari titik AB ke, setelah itu dari AB ke BC. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, jarak total AB tambah jarak total BC ya, BC. AB-nya ini 80 meter ditambah dengan 50 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya itu adalah 130. Sedangkan perpindahannya itu sama dengan AB dikurang dengan BC. Jadi 80 meter dikurang 50 meter sama dengan 30 meter. Jadi sudah kelihatan ya, jaraknya tadi adalah 30 meter dan perpindahannya adalah 30 meter. Nah, jadi sekali lagi jarak totalnya tadi 30 meter, sedangkan perpindahannya adalah 30 meter. Nah, sekarang berapa kelajuan dan kecepatannya? Kalau tadi rumusnya kita sudah tahu tentang kelajuan, yaitu jarak tempuh per waktu, maka tinggal kita masukkan bahwa jarak tempuh Evan itu 130 meter. Ya, 130 meter per waktu yang ditempuh tadi adalah 50 sekon. Jadi hasilnya 130 meter per 50 sama dengan 2,6 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya dengan rumus perpindahan dibagi waktu, perpindahan yang dialami tadi adalah 30 meter, dibagi dengan waktunya tadi 50 sekon, hasilnya menjadi 0,6 meter per sekon. Nah, demikianlah contoh soal tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, demikianlah materi kita kali ini, yaitu tentang kelajuan dan kecepatan. Bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan video ini diulang-ulang agar semakin mengerti. Namun, bagi anak-anak yang sudah mengerti, silakan pelajari kembali agar semakin mengerti. Nah, demikianlah, dan jangan lupa di-subscribe, like, dan lonceng. Terima kasih, selamat belajar.